Selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan sebar video ini, supaya Bung Tommy Channel berkembang. Pada kali ini Bung Tommy Channel akan membahas tentang sejarah pembantaian di Sulawesi Selatan. Westerling datang, darah tergenang. Nika Belanda kewalahan juga di Sulawesi Selatan. Gerilya-gerilya di wilayah itu yang dipimpin pemuda seperti Andi Sele, Andi Sose, Ali Malaka, Walter Mongisidi dan lainnya membuat Kolonel H.J. de Vries menilai situasi sudah sedemikian buruk di Sulawesi Selatan. Satuan militer Belanda di Sulawesi Selatan tentu tidak sebanyak di Jawa. Untuk tugas berat demi tercapainya keamanan setelah konferensi Malino itu, juga jelang terbentuknya Negara Indonesia Timur atau NIT, maka pasukan khusus didatangkan. Pada tanggal 5 Desember sebuah unit komando untuk misi khusus tiba di Makassar. Komandannya adalah Letnan 1 Raymond Paul Pierre Westerling. Ia diserahi pangkat sebagai kapten dan berusia 27 tahun, kapten muda dalam tentara Hindia Belanda, di bawah Westerling. Dalam Depot Special Troops atau DST terdapat pembantu Letnan Vermeulen. Pasukan itu tidak langsung beraksi. Beberapa hari setelah tiba, tampaknya setelah mengumpulkan data intelijen, pada tanggal 10 Desember tahun 1946 bergeraklah pasukan itu menyusuri jalan ke arah Maros, menuju sebuah kampung bernama Batua. Menurut Westerling, persinggahan Walter Mongisidi dan Ali Malaka, pemimpin penting dalam perlawanan, berada di kampung itu. Gelombang pertama, menurut pelaku dan saksi sejarah pembantaian Westerling yang asli Makassar, Maulwi Sailan, dilakukan dari 11 hingga tanggal 16 Desember tahun 1946 di Makassar dan sekitarnya. Kedua, 17 hingga tanggal 31 Desember tahun 1946 di Goa Takalar, Jeneponto, Polombangkeng, dan Binamu. Ketiga, 2 hingga tanggal 16 Januari tahun 1947 di Bantaeng, Gantaran, Bulukumba, dan Sinjai. Keempat, tanggal 17 Januari hingga tanggal 5 Maret tahun 1947 di Maros, Pangkajene, Sigeri, Tanete, Baru, Parepare, Polewali, Mandar, Sidenreng, dan Rapang. Pembantaian juga terjadi di Supa. Menurut Andi Monji, salah satu anak korban kekejaman Westerling, terdapat 208 orang terbunuh di situ. Di Supa, rajanya juga terbunuh selama operasi pembersihan oleh Westerling. Kengerian yang dilakukan Westerling itu jelas sesuatu yang disengaja. Dalam banyak catatan, Westerling mengadakan pertunjukan yang sering dianggap pengadilan militer, di mana kebenaran berada di tangan Westerling. Biasanya, ketika Westerling datang semua warga dikumpulkan di tanah lapang di sebuah desa. Laki-laki dewasa dipisahkan dari anak-anak dan perempuan. Rakyat jelata atau orang yang dicurigai atau salah satu warga disuruh untuk memberitahu di mana gerilyawan Republik yang dicap ekstremis. Tak lupa tembakan mematikan dipertontonkan kepada warga masyarakat. Dapat tidaknya gerilyawan yang dicari, jika sudah menakuti penduduk, maka ada harapan dari Westerling agar gerilyawan tidak dibantu lagi oleh rakyat sipil. Pasukan itu bergerak tanpa istirahat terlalu lama. Setelah Makassar dan sekitarnya, mereka bergerak ke selatan lalu timur. Setelah di Bulukumba, mereka bergerak ke utara, Sinjai. Dari Sinjai, mereka bergerak ke daerah yang lebih utara lagi. Dari Maros bergerak ke arah utara. Setelah Parepare mereka bergerak ke daerah-daerah yang kini masuk Provinsi Sulawesi Barat, Polewali dan Mandar. Dari sana bergerak ke Sidenreng dan Rapang, dua daerah ini belakangan menjadi satu kabupaten Sidenreng Rapang, Sidrap. Selama masa-masa operasi Westerling itu, cara kekerasan dan teror dominan. Apa yang dilakukan Westerling dan pasukannya tentu 11-12 dengan Hans Christoffel dan Overste van Dielan beserta pasukan Marsose dalam aksinya di Gayo Alas pada era kolonial. Mereka hanya beda zaman. Van Dalen dalam suratnya kepada J.B. van Heutz menganggap kekejaman yang tidak disengaja, baginya, menjadi kejahatan yang paling besar. Seperti Hans Christoffel dan van Dielan, Westerling dan pasukannya dianggap berhasil. Belum sampai 2 minggu setelah kedatangan pasukan khusus, keadaan di Sulawesi berubah total, tentu saja dengan meninggalkan korban yang diperkirakan jumlahnya ribuan, di mana angka 40.000 jiwa sudah puluhan tahun terngiang sebagai jumlah korban Westerling di Sulawesi Selatan. Sudah ada nama jalan 40.000 jiwa, monumen 40.000 jiwa, batalion 40.000 jiwa.
Benar tidaknya angka itu, setidaknya ia menjadi pengingat agar kekejaman militer atas orang biasa yang belum tentu bersalah tak pernah terjadi lagi. Bukan sekadar bahan untuk politik playing victim, yang sudah menjadi senjata beberapa politikus Indonesia era kekinian. Angka 40.000 kerap diperdebatkan. Dianggap aneh jika selama sekitar 3 bulan Westerling mampu menghabisi manusia sejumlah itu di kota kecil. Bayangkan jika tiap hari selama 3 bulan atau 90 hari ada 100 orang dibunuh, maka kira-kira 9.000 orang jadi korban kampanye pasifikasinya. Namun, dalam 3 bulan itu tak setiap hari ada tour on the road ke kampung-kampung. Daerah satu dengan daerah lain di Sulawesi Selatan tak begitu saja dengan mudah mereka jangkau. Berapapun jumlah pastinya, Mahkamah Militer Rakyat ala Westerling sudah memberi efek ngeri di kalangan rakyat Indonesia di Sulawesi. Berapapun jumlahnya, pembunuhan itu tak bisa dibenarkan. Memang sesuatu yang baik jika pemerintah Belanda mau meminta maaf, bahkan ada kompensasi 20.000 euro kepada korban. Namun, seperti kata Anhar Gonggong, nyawa yang hilang tak akan kembali, uang tak seharusnya menjadi penebus nyawa. Setelah kejadian, Westerling makin menjadi orang yang disegani di kemiliteran Belanda. Diakui atau tidak, Westerling adalah nama besar dalam sejarah pasukan khusus Belanda. Suka tidak suka, Westerling juga diingat oleh banyak orang Indonesia, meski kekejaman Westerling dikutuk. Tapi kekejaman dan teror dalam bentuk lain tidak dianggap dosa, selama pelaku atau tertuduhnya adalah orang Indonesia. Sekian dahulu video dari Bung Tommy Channel, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.